ngobrol bareng Severius. Selamat malam. Gak terasa nih, kita udah masuk ke dalam masa Prapaskah. Dan di hari Rabu kemarin nih, kita sudah menerima Rabu Abu. Supaya didahi nggak sekedar senang doang nih dapat abu, hari ini kita bakal bahas tuntas nih apa itu makna dari Rabu Abu. Maka dari itu kita sudah kedatangan tamu nih dari 5 tamu spesial. Boleh dipersilahkan kepada Romo, Bapak Ibu, mari. Selamat malam Romo. Selamat malam Agnes. Selamat Agnes. Selamat malam saudari Agnes. Selamat malam. Selamat malam. Boleh dipersilahkan duduk pada Romo, Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, maka sebelum dari itu boleh langsung kita perkenalan diri ya Romo ya, Bapak Ibu, teman-teman. Biar kan ada katanya tak kenal maka tak sayang. Biar semua orang kenal kita. Boleh dari Romo dulu ya memperkenalkan dirinya. Oh, dari sini dulu ya? Dari Romo dulu. Dari sini. Oke. Baik, halo sahabat Ngobraks. Perkenalkan nama saya Pastor Sam Efran Sinaga dan saya di Kuasi Paroki Simaningkar B sebagai parokus ataupun pastor paroki. Terima kasih. Halo sahabat Ngobraks, nama saya Ebenezer Parahusit. Di paroki ini saya sebagai seksi katekisi paroki. Terima kasih. Halo sahabat Ngobraks, perkenalkan saya dengan Ibu Maida, seksi liturgi di paroki ini. Halo sahabat Ngobraks, perkenalkan saya Julius Eka Putra Bancin, saya sebagai OMK di paroki ini. Halo sahabat Ngeprak, nama saya Ibu Lanaria Buru Bagarian. Saya sebagai DPGP sebagai seksi sosial di paroki Severius Simaningkar B. Terima kasih. Oke, sahabat Ngobraks, ini dia 5 tamu spesial kita pada hari ini sebagai narasumber kita. Oke, langsung saja Romo, ke gongnya. Pertanyaannya, itu kenapa sih gereja itu pakai abu? Kenapa nggak simbol lain nih? Kenapa simbol salib? Biar orang-orang kan biasanya tuh posting di media sosial nih Mo. Kenapa sih pakai abu gitu Mo? Kenapa di gereja pakai abu? Ini belum apa-apa dalam sumbungnya ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, memang kadang-kadang ada pertanyaan ya, kenapa pakai abu? Kenapa nggak pakai yang lain, yang lebih menarik mungkin, yang sesuai dengan bulan Februari? Kenapa nggak coklat dan lain sebagainya? Tentu gereja Katolik kan kaya akan simbol-simbol. Semua ada maknanya. Maka abu itu juga ada maknanya. Dari teologis, biblis maksudnya sumber kitab sucinya juga ada makna dari abu itu sendiri. Makna yang pertama tentu abu itu adalah simbol pertobatan. Kita tahu dalam kitab suci banyak tokoh-tokoh, banyak para nabi yang mereka bertobat dengan mengenakan abu. Ada yang duduk di atas abu, ada yang membubuhi dirinya dengan abu, dan juga ada yang mencoret-coret wajahnya dan sejenisnya itu dengan abu. Artinya bahwa abu itu secara biblis dan secara teologis, yang pertama maknanya itu adalah pertobatan. Maka kalau Bapak Ibu juga mau bertobat, ya masuk ke dalam kandang abu atau dengan abu. Itu yang pertama masih. Itu yang pertama. Yang makna yang kedua itu kerendahan hati. Tentu kan abu itu di bawah ya. Abu itu di bawah humility ya, kerendahan hati, humus tanah itu selalu di bawah. Dan ini juga lambang kerendahan hati. Maka dengan dibubuhi dengan abu pada Rabu Abu itu juga maknanya kita merendahkan diri, mengosongkan diri dan membiarkan kehendak Tuhan yang ada atas diri kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tentu diawalinya masa Prapaskah, masa retret panjang, masa pertobatan bagi kita. Kita tahu kan bahwa Prapaskah itu berapa hari dalam gereja kita? 40 hari. Nah, itu 40 hari, maka diawali dari itu, dari Rabu Abu, dan nanti akan berakhir di masa Paskah. Maka abu juga dalam gereja Katolik menjadi simbol bagi dimulainya pertobatan masa Prapaskah. Kira-kira begitu, Anes. Oke, Mo. Berarti Sobat 15 ada 3 nih. Yang pertama
itu adalah kerendahan hati. Ya. Yang kedua pertobatan, yang ketiga diawali dengan prapaskah. Seperti itu kan Romo? Ya. Oke, lanjut nih kepada Pak Pahusip sebagai seksi katekesi di gereja Ya, kita ya katekesi. Pak. Oke Pak, kalau dari nih Pak kacamata katekesi nih Pak, gimana sih cara jelasin ke umat supaya Rabu Abu ini nggak dianggap sebagai ritual wajib sekali setahun doang? Seperti itu Pak. Kacamata katekis ya. Oh, dipakai dulu kacamatanya, Pak. Pakai dulu. Ya. Oke, baik Nes. Kalau kita melihat dari segi katekisinya, kita sih kepingin supaya umat kita ini memahami bahwa Rabu Abu dan Abu ini bukan sekedar ritual sekali setahun. Jadi bukan ritualnya aja, ada makna yang lebih mendalam. Kita ingin supaya nanti umat itu paham tentang kenapa ada Rabu Abu ini. Itu makanya pada tahun ini katekesi kita fokuskan dengan metanoia. Anes ngerti metanoia? Nggak ngerti Pak, ini mau nanya ke Itu si Meta dan Noia, Pak. Meta Facebook. Oh, Meta apa itu metanoia? Metamorfosa. Oh, metanoia. Oke. Jadi metanoia itu adalah merupakan perubahan yang total. Perubahan yang total. Meta artinya terjadi perubahan yang total dalam pikiran. Nah, nggak hanya pikiran aja, pikiran, hati, dan perbuatan, cara hidup. Nah, jadi nanti walaupun ditaruh Abu, ini hanya satu tanda ataupun simbol yang eksternal, yang kelihatan, pertanda bahwa di dalamnya ada perubahan. Jadi yang paling utama adalah perubahan di dalam ini. Pola pikirnya, bagaimana hatinya dengan kasih, kemudian akhlak perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka metanoia adalah pemikiran yang mengubah arah ke Tuhan. Putar balik, Pak ya? Putar balik. Iya, putar balik Kota ya? 80 Iya, derajat. iya. Kalau selama ini kita adalah berfokus dengan hal-hal duniawi, nah sekarang kita balik arah, berfokus ke arah Tuhan. Nah, sepanjang tahun ini kita usahakan itu berfokus kepada Tuhan dengan hal-hal yang baik. Nah, tentunya untuk berfokus pada Tuhan ini, untuk melakukan metanoia ini tidak hanya sekedar penyesalan doang. Nah, ada orang kan, aduh aku menyesal ini. Tapi sampai situ aja. Iya, nggak dilakukan lagi. Nggak dilakukan, nggak ada perubahan. Betul sekali. Mungkin Anis ya juga lihat di gereja kita juga ada ini. Saya mengaku nih. Astaga. Paling cocoknya itu, kalau kita lihat doa tobat kita yang kedua itu, yang nomor 5 puji syukur. Allah yang maha. Iya, Allah yang maha rahim. Aku menyesal dengan dosa-dosaku. Nggak sampai situ. Aku sungguh patut. Iya, nggak sampai situ. Ada lagi sambungnya. Saya bertekad, ada kan? Untuk tidak berbuat dosa lagi. Iya. Nah, sampai sini udah putar balik. Nah, tentunya untuk putar balik itu harus ada bantuan bimbingan tuntunan Roh Kudus. Makanya lihat lagi dengan pertolongan rahmat-Mu katanya. Jadi nggak bisa hanya kekuatan manusia sendiri. Harus pertolongan daripada Roh Kudus. Nah, itulah tadi putar balik tadi dengan bantuan daripada Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus. Sehingga nanti setelah kita melakukan nanti ada buah-buah daripada pertobatan itu. Betul sekali Pak. Berbuat kebajikan. Dalam ya, dalam. Dalam makanya. Kena ke hati ini. Langsung bertobat nih saya dengan Bapak ini. Perbuatan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, welas kasih kepada orang lain, menolong orang lain, Iya, betul. dan lain sebagainya. Rajin berdoa, sebagaimana wakili Romo kita kemarin di gereja. Gereja ya. Iya. Masih ingat Pak ya? Aku udah lupa juga. Jadi bertobat, berdoa dalam pertobatan, kemudian berbuat kasih kepada orang lain. Nah, itu kira-kira, Anes. Oke Pak, sungguh penjelasan Bapak ini mendalam kali ya. Makanya katekesinya kan. Iya, nampak memang. Aku pun sedang. Oke
Oke, langsung saja nih ke Ibu Manulang nih sebagai seksi liturgi di Koasi Paroki kita ini. Oke Bu, sering ada pertanyaan teknis nih kepada Bu Manulang. Sebenarnya abunya itu dari mana sih Bu? Terus kalau ada nih yang terlambat Bu dan nggak dapat abu, sah nggak sih masa prapaskahnya? Apalagi yang kita tahu itu pasti ada yang bekerja, tiba-tiba dia nggak bisa nih dapat abu nih Nantula, Bu. Ada kesibukan. Ada kesibukan. Iya. Gimana itu pendapat dari Ibu? Baik, terima kasih. Yang kita tahu secara pastoral ya, bahwa abu itu diperoleh dari hasil pembakaran daun palma kering dari tahun lalunya. Nah, jadi memang sesuai pengalaman kami ada ritus tersendiri untuk itu, ada ibadat ya, ada ibadat dipimpin oleh pastor. Sebenarnya kalaupun misalnya nggak ada pastor, boleh juga diakon atau bisa juga katekis. Mana tahu seperti di daerah-daerah kan tidak semua ada pastornya. Tapi kebetulan di paroki kita ini lengkap pastornya ya, dan juga ada waktu. Maka ada ibadatnya pembakaran abu itu, ada doanya. Lalu setelah abu itu sudah diperoleh dan itu diberkati begitu. Nah, soal ditanya tadi apakah sah? Ya, menurut saya sah-sah saja. Tetapi sebenarnya bukan terletak pada abu itu semata, enggak. Tetapi terletak bahwa pada masa prapaskah ini terletak pada bagaimana kita bertobat, bagaimana hati kita mengarah kepada Tuhan. Ya, seperti saya ingat khotbah pastor paroki kita di gereja, langsung masuk ya kan. Kita harus mampu melawan godaan kenikmatan. Jadi ini masalah kedagingan ya kan, kesombongan, kekuasaan ya kan. Jadi sebenarnya bukan di situ masalahnya. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa mendapat abu pada hari Rabu itu, boleh saja masih sah sampai ke hari Minggunya sebenarnya bisa, tetapi sekali lagi bukan terletak di abunya. Dan abu itu bukan suatu sakramen, itu hanya simbol pertobatan, kefanaan, kerendahan hati seperti yang dijelaskan pastor tadi. Begitu. Jadi waktu pemberian abu itu juga kepada umat itu kan dioleskan di kening kita, itu sebagai tradisi kita. Ada juga pada kondisi atau situasi tertentu itu ditaburkan di kepala. Misalnya pada saat COVID dulu, waktu itu iya, social distancing ya, Pastoria. Jadi itu jaraknya dekat. agak sedikit ditaburkan lah, mohon maaf ya kayak ditaburkan di kepala, tetap dengan menunduk. Oh, itu juga Pak ya. Iya, kalau seperti Bapak ini kan ukuran badannya kan agak tinggi, Menunduk lah. Iya, agak menunduk lah. Tapi ada sedikit. sulitnya juga Nantula. Kenapa? Biasanya orang kan kalau gini kan sengaja diupload di media sosial. Kalau di sini gimana aku? Gak bisa pamer lah. Gak bisa pamer lah. Tapi Tapi sebenarnya kan kenapa ditaruh di dahi supaya lebih jelas, lebih nyata gitu lambang pertobatan, dan itu sebenarnya jangan dihapus. Nah, itu kan lambang kefanaan kita dari dosa ya, kerendahan hati, lambang pertobatan. Jadi hanya pada situasi-situasi tertentu ditaruh di kepala gitu. Lalu ada juga rumusan tertentu apa itu? Pastor mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi lagi-lagi menekankan pada pertobatan. Jadi bukan mesti, aku nggak menerima abu, nggak salah ibadat puasa, bukan itu. Begitu. Tapi ngomong-ngomong udah terima abu kemarin hari Rabu. Sudah. Gimana terimanya? Terima di gereja. Romo sendiri nih yang Oh iya. Biasanya kan sebenarnya kalau ada sih di sekolah. panjang berarti ada dendam pribadi. Saya kena itu loh. tebal sekali lagi tuh. Semua tebal. Kalau tebal berarti banyak dosanya. Oke, langsung aja nih pertanyaan ke Romo, boleh ke Ibu Liturgi juga boleh nih. Dua-duanya mungkin nanti. Dua-duanya aja ya, Bang. Aku nggak boleh. Siapapun boleh. Yang penonton juga boleh kan? Boleh. Pertanyaan, Yang di rumah apapun juga itu boleh. tentang Rabu Abu. Kalau soal puasa nih dan pantang Mo, Ibu juga
Gimana sih aturannya biar nggak cheat day atau yang sekarang orang bilang bolong-bolong puasanya? Gimana sih aturan itu? Gimana puasa kita? Apakah nggak makan 1 hari atau nggak boleh ini, nggak boleh itu? Boleh dong dijelaskan. Siapa duluan? Sweet lo dulu, coba. Kira-kira Iya, mungkin karena dekat sini aja dulu ya. Oke. Nanti secara praktis akan dijelaskan oleh Ibu Cecily Purgi. Saya lebih menjelaskan makna teologisnya lah begitu. Nah, tentu puasa dan pantang itu kan itu hanya sarana membantu orang untuk bertobat. Sebenarnya yang terutama itu orang itu bisa bertobat di masa prapaskah ini, di masa retret yang panjang ini. Retret agung. Retret agung, betul Bu. Ibaratnya kan rel kereta api. Rel ini hanya mengarahkan kereta api ini supaya sampai pada tujuan itu. Jadi soal aturan-aturannya nanti akan dijelaskan Ibu Cecily Purgi. Tetapi yang mau saya katakan bahwa pantang dan puasa itu hanya untuk membantu kita manusia bisa sungguh-sungguh menjalani pertobatan dengan baik. Kalau kita kan manusia ini, kadang-kadang dia tobatnya pun seperti yang selalu saya katakan, pertobatan tomat. Pagi-pagi tobat, malamnya kumat. Gitu dia kan. Ketika di gereja nampak dia seperti udah bertobat sekali, nangis-nangis, campur air matanya dengan ingusnya kadang-kadang. Tapi kemudian dia tidak bisa. Maka dibuatlah satu aturan bahwa 1 bulan atau 40 hari kita harus berpuasa dengan aturan yang ini dan itu. Lagi-lagi tujuannya pertobatan sejati itu kan pengendalian diri. Iya. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita dan juga kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kan manusia pada awalnya ketika manusia diciptakan di mana? Diletakkan di mana? Di Taman Eden. Kan menyatu dengan Tuhan. Nah, kemudian manusia itu berontak dia dan dia semakin jauh dengan Tuhan. Seperti ini, semakin jauh dia. Nah, maka dosa itu segala sesuatu yang membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Nah, kemudian pertobatan itu segala sesuatu yang kita buat yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu udah siap untuk kembali kepada Tuhan? Belum. Kembali kan? Jujur sekali. Maksudnya bertobatnya. Tobatnya. Bertobatnya, iya, pasti udah pasti kan. Nah, artinya puasa dan pantang tadi itulah rel menuju kembali kepada Tuhan itu. Soal tata aturannya kita dengarkan dari Cecily Purgi nanti. Biar lebih detail. Boleh dijelaskan kepada Ibu Cecily Purgi. Sebenarnya pastornya yang bisa menjelaskan lebih detail, tapi nggak apa-apa, sedikit saya tambah. Nah, kalau kebetulan ajaran agama Katolik itu ada 3 dasarnya, ya bisa Alkitab, bisa tradisi, bisa ministerium, ya. Nah, saya ambil dari kitab hukum kanonik, ya, KHK, gereja, bahwa ada aturan puasa, ya. Seperti aturan puasa itu sebenarnya wajib, ya, antara usia 18 sampai 59 tahun. Nah, bolehkah yang lansia? Boleh, asal dalam kondisi sehat, ya. Kemudian ada juga dispensasi khusus bagi mungkin yang sedang hamil, sedang sakit atau menyusui. Begitu kira-kira untuk yang puasa ini. Dan sebenarnya puasa kita agak berbeda dengan saudara kita yang lain. Kalau mungkin ada saudara kita yang lain itu kan tidak makan sama sekali, ya. Saya terus terang nggak tahan, tidak makan, ya. Belum bisa saya kuasai mulut saya gitu kan. Nah, masih ada godaan apa ini Pastor ya? Godaan kenikmatan kedagingan, ya. Nah, jadi kalau sama kita memang mengurangi, ya, mengurangi. Jadi kita aturannya itu makan 1 kali kenyang. Jadi 2 kalinya boleh makan, tapi dikurangi. Lalu 1 kali kenyang atau kenyang sekali, Bu? Kenyang 1 kali aja. Oh, 1 kali kenyang. 1 kali. Kalau kenyang sekali beda. Kapasitas itu. Jadi makan kenyang 1 kali gitu, Iya, ya. sekali kenyang. Nah, jadi misalnya teknik puasa ini bisa begini. Contohnya, ya, bagi kami ibu-ibu yang biasanya dalam 1 hari itu 4 muk dimasak berasnya. Nah, bolehlah dimasak cuma 3 muk, karena kan kita mengurangi. Lalu kemana yang 1 muknya? Inilah kita sisihkan nanti. Akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang paling membutuhkan. Ini di sini bentuk amal kita, berbagi. Bisa juga nanti dibuat dalam bentuk materi, biar ada sumbangan ke Bunda Maria Ratu. Boleh nih. Iya,
pikirkan juga ke Berarti sana. harus sampai pada amalnya Bu ya. Harus Karena sampai puasa pada amal. tanpa amal itu kan sama dengan diet. Sama aja Diet. bohong ya kan. Nah itu. Kemudian kalau pantang itu sebenarnya 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Nah pantang dalam hal apa? Tidak makan daging. Tidak makan daging. Artinya mengingatkan kita kepada kisah sengsara Yesus ya. Itu. Jadi sebaiknya memang kita berpuasa dan berpantang itu pada hari Rabu dan Jumat. Jadi setiap Jumat selama Prapaskah itu sebenarnya tidak boleh makan daging. Iya. Oh sepanjang tahun juga Pak ya? Tetapi kalau sebisa mungkin sepanjang tahun. Iya. Namun supaya lebih nampak sih pertobatannya, Betul. setiap hari Jumat itu janganlah makan daging. Nah, selain itu bolehkah makan daging? Boleh, tapi ingat tetap kurangi. Namanya berpuasa. Kolesterol pula kan? Iya, kolesterol pula. Pokoknya harus bisa menyangkal diri. Harus Iya. bisa menyangkal Menguasai diri diri juga. Puasa diri, puasa batin, puasa hati, puasa mata. Jangan terus-terusan lagi melihat live-live, nonton-nonton mana baju yang paling cantik, mana yang harus kemeja. Harus Itu sih bisa ibu ya. mengendalikan diri, ya kan? Itu kan godaan kenikmatan. Betul. Itu dia ya. Jadi harus berfokus pada pertobatan. Harus nampak pada pertobatannya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu selaku dari seksi liturgi di paroki kita. Nah, selanjutnya untuk Bang Julius nih selaku OMK di paroki Iya. kita ya kan, Mo. Kita dengar suara OMK dulu kan? Kita dengar dulu suara OMK kan. Mau tahu oh ini abang ini jomblo ya teman-teman mungkin. Kita pastikan dulu, jomblo apa enggak? Jomblo nggak Bang? Sejauh ini Masih. Oke, agak berat. Berarti masih bisa melamar. Oke, langsung aja Bang. Boleh nih, langsung jujur aja nih Bang. Tantangan terberat sebagai kita nih anak muda itu biasanya gimana? Puasa makan atau puasa scrolling atau nyinyir nih di kolom komentar seperti itu. Gimana sih pengalaman orang abang? ya seturut pengalaman saya, untuk puasa makan kita sama-sama tahu kita anak muda pastilah menjaga pola makan karena ketakutan kita pada umumnya adalah kegemukan. Oh, orang muda gitu. Iya, orang muda. Terutama cewek lah ya. Iya, sangat tuh. Betul betul. Untuk tantangan gitu ya. Cowok ngerti berarti. Bu. untuk tantangan makannya bagi saya sendiri itu mungkin bisa saya jalani. Namun tantangan yang terberat dalam masa Prapaskah ini bagi saya yakni di mana saya selalu memegang handphone saya, scrolling di media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook begitu. Dan dari handphone itu muncullah kenikmatan yang seperti dibilang Bu Romo. Itu kenikmatan dalam bentuk contohnya kita scrolling handphone dan ada tempat wisata yang indah. Betul. Nah, dari situ di masa Prapaskah ini kan kita berpuasa. Berpuasa bukan dalam makanan saja, melainkan juga dalam menguasai diri kita untuk tidak berlebihan terhadap segala sesuatu. Begitu. Daripada ke pantai lebih baik ke kafe. Betul, Romo. Suci, ya kan? Ke Taman Bunda Iya, Betul. Iya. Sama juga kalau ini kan kita buka HP, scrolling, muncul nih makanan orang lagi Iya. makan. Mukbang namanya sekarang ini. Dia Mukbang, ya. Kadang kita jadi lapar kan. Iya. Gimana grapefruit? Grabfood. Jangan satu-satunya. Jadi besar. ya. Ada Ada juga promo orang lagi. itu lebih payah pak. Menggiurkan. Menggiurkan. Menggoda. Betul sekali Bu. Oke. Untuk abang tantangan sebagai anak muda hanya itukah untuk yang lain apakah ada hanya scrolling Ya dari scrolling handphone itu mencakup segala langsung tantangan menyebar di lain. mana? Ya. Dari scrolling awalnya menjadi kenikmatan terhadap healing ke sana ke sini, nongkrong bersama teman-teman. Dan Longki-longki. Janjian dari WhatsApp Jangan lupa untuk berdoa. ya meninggalkan doa begitu, terus tidak menjaga pola hidup yang sehat. Karena dari scrolling kita nggak bisa mengukur waktu. Betul begadang. Terkadang bisa lebih dari 8 jam, padahal normalnya 8 jam. 24 jam itu sudah dibagi-bagi, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam Sampai sebagai mata gua anjlus. Iya itu ketahuan nih ketahuan.
Sampai lobet lah itu. Memang sekarang dunia digital itu Digital. Sangat mempengaruhi. iya mempengaruhi kita, apalagi anak muda sekarang nih. Kalau nggak ada di HP, Bu, Pak, Romo juga pasti apa yang beda ya, apa yang ketinggalan dari kita. Padahal dulu itu hidup kita nggak ada HP pun senang-senang aja, happy-happy aja. Cuman sekarang nggak ada HP, setengah dari diri kita pun kadang udah hilang gitu. Pokoknya pengaruhnya melebihi narkoba. Iya. Betul Iya, sekali. betul. Makanya HP-nya dikumpul aja sini. Biar dijual ke lumayan. Iya, lumayan. Zaman dulu. Penggemar kreator. Oke, Pengalaman selanjutnya. Bapak nggak ditanya sebelum ini? Iya. Mungkin Oh, iya ya. Bapak bagaimana? Bapak gimana? Bapak gimana ini? Pengalamannya Mengikuti, megang handphone, apakah digital. sama aja dengan anak muda yang kan Apakah nonton judul YouTube? juga judul Iya. ya? Itu yang parah sekarang. Bapak katekisik kan. Percaya kita. Kalau saya ya, bapak lah ya. Iya. Nah, mungkin itu juga bisa pertemuan-pertemuan dengan orang lain. Misalkan kita sering misalkan itu pergi sama teman-teman, ada pertemuan hal-hal yang dibicarakan di luar yang sangat penting sekali. Nah, ini bisa kita kurang sedikit-sedikitnya ini. Apalagi itu semasa prapaskah ini tidak begitu mengarah terhadap kehidupan rohani kita dulu. Iya. Nah, jadi selama prapaskah ini kita usahakan dulu itu arah semua kegiatan kita adalah ke arah rohani dulu. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kita coba dulu berbalik arah dulu. Nah, hidup dulu, tinggalkan dulu duniawinya, arahkan dulu ke arah Surga Tuhan ya. Pertemuan pun ya pertemuan dari lingkungan, Iya. siaran. Pokoknya jangan ke kafe dulu ya. Iya. Nggak boleh Kalau kayak gede. main judi, Iya. minum tua. Boleh ke kafe, tapi kafe rohani. Sedang dalam pembahasan. Aduh, ini semangat katekisik banget. Aduh. Katekisnya sekali memang Bapak ya. Banget banget. Oke, untuk Ibu nih, Ibu Bagaria, sebagai ibu rumah tangga, gimana cara Ibu membawa semangat Rabu Abu ini di rumah seperti itu? Baik, terima kasih. Sebagai ibu rumah tangga, membawakan makna Rabu Abu ini di tengah keluarga lebih pada meredam emosi. Ibu-ibu Karena kadang-kadang ibu-ibu ini lebih sering emosi daripada sabarnya. Jadi Nah, ini. mungkin selama Kejadian sampai 40 hari meredam emosi dan lebih sabar terhadap anak-anak, mungkin juga terhadap suami, terhadap tetangga, yang juga mungkin terkadang juga dapat imbasnya dari dalam rumah. Kita keluar melihat tetangga kadang-kadang jadi emosi juga. Jadi Ibu-ibu pada pada masa prapaskah ini lebih pada sabar, meningkatkan kesabaran. Mungkin abu yang telah diletakkan di dahi kita akan hilang, tapi maunya semangat sabar ini mampu bertahan. Kalau tidak mampu bertahan untuk selamanya, paling tidak selama 40 hari bolehlah bertahan. Tapi lebih bagusnya bertahan untuk selamanya. Terusnya ya. Terusnya. Bukan lagunya yang bertahan sini, Bu ya? Enggak promo. Tapi Sabarnya. Sabarnya. Yang harus bertahan. Kalau bisa selamanya. Tapi rupanya Miss makin sabar ya. dari cara bicara, bawaannya. Berarti nggak biasa merepet ini. Boleh aku tanya orang cecil sama Gema di rumah. Ya, ditanya dulu. Biasanya di rumah agak gini juga. Ibu-ibu pada umumnya lah Pak, kita tahu lah. Gak ada yang bingung Bu, Selama selama masa prapaskah. prapaskah Pak dikurangi. Pak. Iya. Dikurangi sabar. Gak bingung anak kok gitu Mak ini. Bu itu Iya, langsung iya. bernyanyi. Setiap anak-anaknya udah membuat tingkat, oh langsung aku dengar sabda Tuhan. Diganti tuh ya. Iya, Ganti liriknya. Kamulah garam dunia. Jadi Betul, jadi garam dan terang di rumah juga. Karena biasanya ibu kan suka merepet Pak ya. Berarti kalau misalnya dia merepet dalam sehari 4 jam menjadi setengah jam gitu. Setengah jam aja. Dikurangi lah. Dikurangi ya. Oke, berarti kepada ibu-ibu di rumah nih, berarti harus lebih tingkatkan kesabarannya. Harus. Mau apapun dilakukan anaknya, mengingatkan dengan Lebih sabar. sabar. Karena kan mama mau tahu lah Romo ya. Iya. Dari kejadian sampai di dalam tuh Wahyu. lengkap. Kami sebagai anak muda udah mendalami kalian Ya. gimana. Dan ngerti kali lah kami gimana mau memain Mendalam ini. daging. Ada pembukaan, isi dan penutup. Masalahnya mau penutup balik lagi. Balik lagi. Ya.
Jadi itu semua balik ke sini. Kami hanya dengar, kami anak-anaknya kayak udah sabar aja. Dan diingatkan lagi peristiwa Dan sama. yang paling parah itu dibanding-bandingkan. Padahal Ojo ojo dibanding-bandingkan. Padahal nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Anak kita itulah yang sifatnya harus kita terima seperti itu. Itulah rahmat Tuhan ya. Rahmat kebaikan. Amin. Oke, ada nih pertanyaan dari netizen nih. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, boleh nih siapapun OMK atau ibu, bapak, Romo yang bisa memberi jawaban. Kalau bisa semua aja nanti, Nes. Boleh mau, boleh. Oke, pertanyaannya itu tentang kalau misalnya nih mau abunya nih nggak sengaja kehapus, kan kadang kita ada lagi makeup kita cuci lah, kan nggak mungkin kita bermakeup satu harian nih malaman kayak saya lah, terpaksa saya harus mencuci muka saya karena saya udah pakai makeup duluan. Itu gimana mau? Apakah ada larangan tersendiri atau dosa tersendiri sama orang tersebut seperti itu? Ya, nanti sebelum Bapak Ibu yang lain jawab ya. Nah, memang kadang-kadang kan ada orang yang terhapus, tapi ada juga yang dihapus. Apalagi yang cewek-cewek kan, yang takut ada muncul jerawat di sininya, kemudian sudah pulang dari gereja dia pergi ambil tisu dan lain sebagainya. Nah, itu kan tindakan sengaja. Tetapi ada yang tidak sengaja, jadi dia terhapus. Nah, kembali kita harus tahu bahwa abu itu kan itu sakramental, bukan sakramen. Iya. Nah, sakramen itu kan langsung dampaknya rahmat Tuhan langsung hadir di situ. Ada istilah ex operato. Jadi ketika diberikan sakramen itu langsung dampak rahmatnya nampak. Dan itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Kristus sendiri, itulah kalau sakramen. Kalau sakramental itu dari gereja yang membuat suatu tradisi, suatu kebiasaan. Maka abu itu bukan langsung dari Yesus dulu ada itu. Dan juga bukan dampaknya langsung ada rahmat Tuhan mengalir lewat itu, tetapi abu itu hanyalah mengarahkan orang, seperti tadi, mengarahkan orang untuk memperoleh rahmat itu. Maka kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya terhapus, apalagi kan tidak sengaja, itu tidak akan mengurangi rahmat Tuhan. Kita tahu dalam gereja Katolik itu dalam moralnya kan, suatu tindakan itu dikatakan benar atau salah harus dilihat dari motivasi, cara, dan tujuan. Nah, kalau tadi terhapus berarti caranya yang kurang pas. Jadi itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi ada suatu hukuman. Apakah karena sudah terhapus minggu depan dicambuk atau minggu depan dimasukkan ke dalam guni kita beri abu, tidak ada. Artinya bahwa rahmat Tuhan tetap ada walaupun itu terhapus. Tapi sekali lagi harus diingat, janganlah maunya dihapus, biarlah dia terhapus sendiri. Biarlah apa itu Pak? Hapus dosa kok hapus ya. Tapi biarlah Kesengajaan itu. iya, biarlah alam semesta yang menghapus, begitulah. Apalagi kemarin kan hujan. Oh iya. Udah keluar udah gini semua mukanya. Iya. Oke, untuk Pak Musib ada khusus nih mau juga. Oke Pak, apakah boleh setelah dibuat nih salib, apakah boleh diupload di story Facebook? Apalagi mama-mama kan udah ngikuti tren juga, fotolah dia seperti ini, itu apakah boleh Pak? Atau apa ada pantangan tersendiri untuk tidak mengupload foto memakai abu itu Pak? Nah, izin. Sebelum ke sana, adakah di antara kita kemarin yang mengupload? Nah, itu dulu. Di antara kita ini. Kalau keluar nggak ada diupload. Saya tidak. Saya tidak. Sama. ada mengupload. Ada pasti. Tapi bukan kita. Ya. Oke, baik Nes ya. Kembali yang dibilangkan Romo tadi, abu itu kan hanya simbol, pertanda, dan itu adalah sakramental di menurut Romo tadi kan. Nah, perlu juga diingatkan ke umat. Jadi tahun lalu itu kan diberkati nih dan Palma. Ini sudah menjadi sarana daripada sakramentali. Itu makanya pada saat Minggu Palma dan Palma dibawa ke rumah itu perlakuannya ada perlakuan khusus, jangan dicampakkan sembarangan. Biasanya ditaruh di mana itu Pak? Biasanya kalau kebiasaan kita di salib itu Di salib, apa di tempat yang layak lah ya. tempat yang layak. Tapi ada juga umat ini kurang ngerti dia. Siap itu ini kan tanda-tanda aja kan. Padahal itu kan simbol ketika Yesus datang ke Yerusalem mengambil duka. Disambut. Besoknya itu
orang itu juga yang memilihkan itu. Nah, itu kan hati-hati juga kita. Ketika mengeluh-elukan di sini, Iya. sepanjang tahun kita berbuat dosa lagi. Betul Iya. sekali. Maka kita bakar ini apa ini? Diingatkan lagi dosa sepanjang tahun ini. Ya. Nah, oke, jadi boleh nggak di-upload gitu? Ya. Nah, tergantung motivasinya apa. Iya. Nah, dasarnya tadi pertobatan kita ini kan hati, gitu. Pikiran, hati, dan cara hidup kita. Kalau masalah upload ini, tapi jangan demi upload. Contoh di gereja misalkan. Ini bukan hanya Rabu Abu aja nih. Iya. Kalau saya perhatikan itu di medsos orang, masih kita masuk jam 8 kalau pagi, masih jam 8:10 udah ada apa Mengupload. postingan. Berarti posting kok ya, masih 10 menit. Padahal masih apa ya, perjalanan lisan ya. Iya, Mm-mm. Ini masih Karena markas di situ kami. masih banyak orang. Ibadah dulu guys. Lagi ibadah nih guys. Yang lainnya itu sering. Jadi makna ibadahnya itu hilang. Hilang. Nah, dia mengutamakan ini postingan dulu. Nah, jadi ini pun demikian juga. Boleh diposting, nggak apa-apa. Yang penting jangan itu yang utama. Nah, nilai-nilai daripada pertobatan ini yang utama. Nah, itu dia. Oke. Salah satu lagi biar boleh diposting itu ada syaratnya, Pak. Apa itu? Ada kuotanya. Iya juga. Ada syarat kedua, Robo. Apa itu, Pak? Harus ada handphonenya. Syarat mendasarnya Romo. Iya. Saya tadi sempat penasaran loh. Gimana Pak ya syaratnya gitu. Rupanya harus ada kuota dan Ada handphone. Saya pikir tadi mesti cantik, mesti aduh. Ada juga lah Bapak Ibu Romo. Kan kalau misalnya di sini gimana mau diupload? Tambah lagi kan agak sulit nih kan hitam semua. Iya. Seperti itu. Kecuali rambutnya pirang, Iya. agak nambah lah hitam-hitam. Dan dahinya juga harus putih juga kan, jangan sama dengan abu warna. Nggak kelihatan. Ini dibeli ini mau. Izin. Aduh. Oke, gak terasa nih. Kita udah mau di penutupan nih. Kok langsung penutup? Kan masih panjang mau kita bahas atau gimana? Gimana? Apakah ada pertanyaan juga dari netizen live kami? Mungkin pertanyaannya boleh dibaca. Kapan hari Rabu-Abu dilaksanakan? Mulai kapan Raya Rabu-Abu dilaksanakan? Mulai kapan hari raya Rabu Abu itu dilaksanakan? Iya, izin menjawab ya. Tentu kita tahu semua mulai kapan. Nah, ini kan pertanyaannya mulai kapan di tahun ini kah? Atau kapankah? Secara umum kan pasti namanya juga dimulai Rabu. Nah, pasti mulai Rabu. Namanya kan Rabu Abu. Nama itu menunjuk pada artinya. Mengawali masa prapaskah ya. Awalnya itu kan Rabu Abu itu ya dimulai dari Rabu Abu dan nanti berakhir di Paskah. Nah, di sore hari ya, ibadat sore sebelum Vigili Paskah. Nah, mungkin penjelasannya begini. Kita kan harus hitung 40 hari itu. Iya. 40 hari masa prapaskah. Dan itu mundur dari masa Paskah. Nah, dari hari atau Vigili Paskah ini harus kita hitung mundur menjadi 40 hari. Nah, kalau begitu, maka masa prapaskah berapa minggu? Nah, kalau 6 kali 7, 6 kali 7 42. Lebih dia. Tapi di hari Minggu Hari kita Minggu kan enggak tidak itu. berpuasa karena itu maknanya juga kebangkitan Hari Tuhan. kebangkitan ya. Maka berarti 1 minggu itu menjadi 6 hari kan? 36. Iya. 6 kali 6 berapa? 30. Pinter. Nah, maka harus dimundurkan menjadi 4 hari lagi. Biar pas Di ya. Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Maka harus dimulai di hari Rabu. Maka kalau pertanyaan tadi, kapan Rabu Abu dimulai? Ya, dimulai di hari Rabu itu. Nah, tetapi kalau pertanyaannya pada tahun ini, Nah, kapan? Dimulai tanggal 18 kemarin, 18 Februari. Disitulah Rabu Abu. Nah, mungkin begitu yang bisa dijawab dari netizen atau ada lagi? Apakah ada lagi? Di sini ada yang bertanya, Romo, siapa pelayan utama pelayanan Rabu itu pelayan Rabu
abu, pemberian abu, dan siapa saja yang bisa memperoleh ataupun menerima abu itu. Ya. Nah tentu kalau dikatakan pelayan utama ya, kita harus merujuk tingkat parokial dulu. Kalau dikatakan tingkat seluruh umat Katolik udah pasti pelayan utamanya paus, kardinal, uskup. Nah jadi pelayan utamanya sebenarnya itu kaum tertabis tentunya, yakni imam, boleh juga diakon. Tapi kan selalu ada pertimbangan pastoral, umat banyak begitu kan, maka adalah pelayan khusus yang bisa memberikan abu ini. Kalau di gereja-gereja yang sudah ada PLBKS-nya, maka itulah yang memberikan. Mereka yang sudah dilatih untuk itu, mereka bisa membantu, namanya juga pelayan luar biasa. Komuniso. Iya, yang normalnya sebenarnya yang bisa memberikan abu itu kaum tertabis lah begitu. Itu kan berupa sakramen, tapi bisa juga yang lain karena bukan sakramen dia, tapi sakramentali. Bisa juga yang lektor, akolit, yang terditabis, dan juga PLBKS yang seperti tadi. Tapi dalam gereja-gereja dengan pertimbangan pastoral bisa juga diberikan suster dan lain sebagainya. Lalu siapa saja yang bisa diberikan menerima abu? Ya itu semua orang Katolik tentunya bisa kita berikan, karena itu kan lambang pertobatan dan bukan sakramen yang harus ada persiapannya. Siapa orang yang mau menerima dan merasa itu menjadi membantu dia untuk bertobat, boleh-boleh saja. Begitu dia. Mungkin bisa saya tambah sedikit, Pastor, seperti di sekolah kami ya, itu bukan 100% Katolik. umat Katolik, ada juga yang lain. Jadi siapa saja bisa menerimanya, sekalipun dia bukan Katolik, asal ada keyakinan, ya, ada keyakinan. Bukan untuk diposting. Bukan untuk diposting. Jadi bukan hanya sekedar konten, Betul. ya, bukan hanya sekedar konten. Begitu. Terima kasih. Apakah ada lagi? Pertanyaan berikutnya, izin Romo, sejarah abu-abu itu dari mana ya Romo? Apakah itu salah satu tradisi Katolik yang diturunkan? Ya, tentu kan abu-abu ini ada sejarahnya lah, itu udah pasti ada dalam sejarah. Tapi kalau dirunut pun dalam biblis dan teologis adanya tertulis di kitab suci. Seperti yang saya katakan tadi, para nabi, tokoh-tokoh dalam kitab suci, Raja Daud misalnya, ketika dia berdosa, tahu apa dosa utama Raja Daud? Mengambil istri Uria. Nah, ketika dia merasa diri sudah berdosa ini, dia langsung tiarap itu di lantai, menanggalkan jubah kebesarannya dan menaburinya dengan abu. Maka tentu selalu ada dasar teologisnya, ada selalu dasar biblisnya. Tapi kemudian hari kan gereja selalu berkembang dengan sejarah-sejarahnya. Bahkan dulu di sejarah awal itu pemberian abu-abu ini agak ngeri sedap lah. Jadi diumumkan orang-orang yang berdosa berat maju ke depan dan dipakaikan pakaian guni. Dan setelah dipakaikan pakaian guni, ditaburi dengan abu. Dan orang ini diusir dari gereja selama masa prapaskah ini. 40 hari ini. Sejarahnya dulu begitu. Jadi diusir supaya mereka sungguh-sungguh pergi keluar, dan nanti mereka kalau ada perayaan Ekaristi tidak boleh masuk ke dalam. Mereka hanya mengintip-intip dari luar dan tidak boleh menyambut komuni tentunya. Nah, nanti pas malam Paskah lah mereka itu dengan sesudah mengaku dosa tentunya diterima kembali. Maka ada sejarahnya. Dari kitab suci pun ada sejarahnya, tapi kemudian pertimbangan pastoral berikut. Kalau semua misalnya seperti zaman sekarang ini orang-orang pendosa disuruh keluar dari gereja, saya pikir gereja kosong. Jangan-jangan pastornya di luar kan begitu. Jadi nanti kosong. Nah, jadi selalu berkembang, kemudian akhirnya sekarang ditaruh begini, dan juga kan gereja selalu menyesuaikan masa kopi ditaburi. Nah, kalau ada sejarahnya selalu ada dari sejarah dan kitab sucinya begitu. Oke, apakah ada lagi dari teman-teman online kami? Dari sini ada sedikit Romo, mengingat kurang lebih 2 tahun lalu katanya Romo, perayaan abu-abu di Indonesia ini bertepatan dengan pemilu. Ya, kalau Bapak Ibu dan Romo masih ingat, itu memang tadi sudah dijelaskan apakah memang masuk juga ke dalam teknik pastoralnya Romo, karena
karena kemarin bertepatan dengan pemilu jadi diundur dia. Jadi apakah memang masih bisa, dan tadi memang sudah ada dijelaskan, tapi mungkin bisa diberi penjelasan lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih ya. Luar biasa pertanyaannya. Tentu Bapak Ibu kemarin masih ingat ya. Waktu itu terima abu nggak orang Bapak Ibu? Terima. Di hari yang sama atau diundur? Hari yang sama tadi. Kami di hari yang sama Hari yang karena sama ya. diwajibkan juga. Jam yang gitu. Jam yang berbeda ya. Iya. Nah jadi begini, bahwasanya dalam gereja itu kan selalu ada yang ideal. Itu pasti yang ideal sesuai dengan hukum gereja, sesuai dengan liturgis. Tetapi lagi-lagi selalu ada pertimbangan praktis pastoral. Nah, jadi pada waktu itu di 2 tahun yang lalu itu tentu ada pertimbangan praktis pastoral. Karena kan kalau misalnya dipaksakan di situ akan menimbulkan efek-efek yang tidak kita harapkan. Maka akhirnya pemimpin-pemimpin gereja kita di Indonesia mengambil satu kebijakan demi keamanan, demi kenyamanan juga menyambut masa prapaskah supaya enak juga, maka diundurlah waktu itu. Jadi sekali lagi itu hanyalah pertimbangan praktis pastoral. Begitu dia. Hanya saya saja terus saya ditanya ya. Karena juga pastor begini, Iya. diadakan karena di sini sangat banyak umat, jadi Iya. mungkin tidak terlayani kalau diberikan semua tepat di hari Rabu itu. Jadi diberikan pada hari Selasa, namun waktunya harus jam 6 ke atas karena katanya jam 6 ke atas itu sudah termasuk hari Rabu dalam tahun Yunani. Begitu pastor, sekedar Iya. tambahan. Betul yang dikatakan Ibu kan. Oke lah kalau kita di kota mungkin bisa terjangkau semua. Iya. Tapi paroki-paroki yang stasiunnya jauh-jauh, Iya, banyak. udah jauh-jauh ke dalam-dalam lagi, susah lagi aksesnya, lalu berlumpur, kemudian hujan lagi. Nah, tentu Jalan kan, kaki lagi. iya jalan kaki lagi. Kadang-kadang ada juga tidak semua menerima di hari Rabu itu, Iya. bisa di hari Selasa. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa ya pertimbangan pastoral juga akhirnya Sampai bisa di hari Minggunya. Minggu. Hari Jadi Minggu. bukan Rabu abu lagi, udah Minggu abu. Mudah-mudahan nggak abu-abu orangnya. Gitu. Mungkin ada juga pertanyaan dari saya sendiri, Mo, selaku orang muda nih. Kita kan tahu sekarang junk food kayak ada apa sih, sosis, nugget, itu kan olahan dari daging ya. Iya. Yang kita tahu itu gimana sih? Apakah kalau misalnya kita makan itu di hari Rabu dan Jumat, apakah tetap melanggar atau karena sudah diolah, dicampur tepung, dicampur ini sehingga dia udah nggak apa-apa gitu. Apalagi kan biar hemat, biar makan nih biar lebih cepat, cuma masak gitu doang kan. Gimana menurut Romo? Nampaknya biasa makan ini ya. Wanti-wanti ya. Iya. Waspada. Tentu kan harapannya memang sekali lagi ini kan ada tata aturan untuk membantu pada pertobatan. Tetapi sebisa mungkin kalau bisa dihindarilah yang demikian, Karena yang bahannya dari daging. tetap bahannya dari daging Iya. kan, casingnya aja yang Diubah, diubah. Betul-betul. Tetapi ada Permak. daging. Dan tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Manulang tadi bahwa daging itu kan ya kita ikut merasakan penyaliban Yesus itu. Nah jadi kalau ada kandungan-kandungan daging, nggak usah dulu ditabung-tabung dulu uangnya, nantilah habis ini, begitu. Habis puasa. Habis puasa. Udah pasca nanti bebas. Mungkin ada lagi mau Oh pertanyaan? ada lagi, wah ini menarik ini. Mulai jam berapa ke jam berapa kita berpuasa ya Romo? Iya. Nah ini Bapak Ibu yang sering agak dipertanyakan. Kadang-kadang kan pemikiran orang kalau berpuasa ada kapan sahurnya, jam berapa buka puasa. Nah lagi-lagi kalau puasa Katolik itu kan bukan seperti itu. Kita lebih mengurangi dan boleh dikatakan mengurangi setengah lah begitu. Jadi soal jamnya itu 24 jam. 24 jam kita wajib berpuasa, mengurangi setengah tadi. Lagi-lagi untuk pengendalian diri. Jadi kalau ditanya jam berapa ke jam berapa, tidak ada buka puasa, tidak ada sahurnya. Kita 24 jam selalu berpuasa di masa Prapaskah ini. Kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu karena
hari kebangkitan. Dan hari raya pada saat Iya. Prapaskah itu, misalnya Pesta Pelindung Santo Iya. Yosef. Santo Joseph, Nah, 19 Maret itu Iya, baru itu ada. beda Iya. ya. Bolehlah kita makan daging. Boleh. Nanti kalau ada makanan enak tanggal 19 ya boleh. Boleh. Ya. Hari Minggu juga Ada Iya. lingkungan Santo Yosef. Oh iya. Oh iya, Santo Yosef Iya. Pesta Pelindung. Kita tunggu undangannya. Betul sekali, Bu. Apakah masih ada? Izin bertanya, Pastor, makna Rabu Abu itu apa ya, Pastor? Karena saya dulu dari Kristen Protestan. Iya. Izin. menjawab. Tentu makna Rabu Abu itu seperti yang saya jelaskan tadi kan lebih pada ke abunya tadi. Kalau soal Rabunya itu kan soal timingnya tadi. Timingnya waktu. Nah, makna abu itu kan makna pertobatan. Bahwa dengan abu itu orang-orang tokoh-tokoh di kitab suci juga menggunakan abu sebagai lambang pertobatan. Kerendahan hati, pengosongan diri. Humility karena humus itu tanah humus itu selalu di bawah, maka itu lambang kerendahan hati, lambang pengosongan diri karena kita kan di hadapan Tuhan ini kita butiran debu. Betul. Butiran debu. Dan dibuat dari debu kan? Iya, dari debu dan Tanah. kembali ke ini juga, ke tanah juga. Maka maknanya pertobatan, kerendahan hati, dan juga ya pengendalian diri juga. Itulah makna dari Rabu Abu. Kira-kira begitu. Oke, untuk teman-teman online kami, apakah sudah puas atau masih ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada satu lagi, baru nanti closing statement lah ya. Dipersiapkanlah kata-katanya. Biar makin semangat kita Iya. puasanya. Apakah masih ada? Oke. Mungkin sampai situ aja, Mo. Oke, nggak terasa nih teman-teman, kita sudah sampai di penutup. Nah, begitu banyak tadi gambaran, begitu banyak detail tentang makna dari Rabu Abu, gimana apa pantangannya, itu pengalaman-pengalaman dari kami sebagai narasumber, saya sebagai host juga boleh kami tuangkan di podcast kita pada hari ini. Oke, langsung aja closing statementnya langsung ya Romo ya. Mulai dari Romo kembali ke Ibu. Oke, seperti ini jalurnya. Seperti ini ya jalurnya ya. Biar Nggak boleh putar arah kayak benar tadi namanya. biar 40 hari kita itu semakin semangat untuk puasa. Betul. Seperti itu Romo. Boleh? Iya. Silahkan Romo. Baik, terima kasih Agnes dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di live. Dari saya closing statementnya itu adalah bahwa walaupun kita seperti abu kadang-kadang rapuh, tapi kita tidak akan pernah kehilangan rahmat Tuhan. Karena begini, lebih baik kita dicap pendosa, bahkan dikatakan sebagai debu abu, tapi kemudian bertobat, daripada merasa diri tidak bersalah tapi tidak sampai pada pertobatan. Karena Tuhan lebih menghargai tangisan pendosa yang bertobat daripada pujian orang munafik yang penjilat. Paham? Paham. Kira-kira begitu Agnes. Oke, kepada Bapak. Baik, terima kasih dari saya untuk katekisme kita ini. Untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan tentang Rabu Abu ini, maka belajar dan semangat belajar lagi. Alhamdulillah Pak ya. Oke, kepada Oke, dari saya, jatuh itu biasa. Ya, jatuh dalam dosa itu biasa. Udah biasa mungkin. Tetapi bangkit itu luar biasa. Oh, betul. Artinya, mari kita jalani puasa ini, Prapaskah ini dengan setia dalam doa, puasa, pantang, dan tentunya ada pertobatan dan itu nyata dalam tindakan kasih. Paham. Kok sendiri nih. Oke, kepada Bang Wemka. Nah, dari saya mengajak teman-teman OMK untuk kembali bertobat karena masa depan gereja ada pada kita anak muda yang ingin bertobat. Paham? Ini semua pakai paham ya. Oke, kepada Ibu. Saya sebagai ibu rumah tangga mengajak semua para ibu-ibu yang di rumah supaya lebih sabar dalam menghadapi anak-anak dan juga suami. Sabar. Paham. Sabar gitu.
Kalau sama gini, sabar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan Prapaskah selama 40 hari ke depan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share live kita atau nanti postingan kita, jangan lupa di share. Oke, Bapak Ibu. Oke, kepada narasumber kami, terima kasih sudah memberikan waktu untuk datang ke Ngobrak Kita kali ini. Jangan segan-segan untuk kedepannya, nanti ada episode selanjutnya yang mau kita bahas. Oke, kita tutup Ngobrak Kita kali ini. Ngobrak ini apa, ngobrak? Ada, ya Oh, makanya ada. ini Oh, iya. ada. Kalau misalnya saya bilang ngobrol Ngobrol bareng bareng. Saverius. Saverius. Oke, sama-sama ya, nanti saya bilang ngobrol. Saya pikir tadi menyangkal dia. Saverius. Oke. Sama-sama kita tutup. Ngobrol